Oke teman-teman, ini adalah video part kedua atau part terakhir perjalanan saya naik bis Santoso dari Semin menuju ke kota Depok. Video part 2 ini kita lanjutkan dari garasi pusat atau kantor pusatnya PO Santoso yang terletak di kota Magelang, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Garasinya persis bersebelahan dengan garasi bis Handoyo dan berseberangan dengan bis Sumber Waras Putra. Dan di sini saya dan penumpang lainnya akan dioper ke bis tujuan masing-masing. Ada yang ke Merak dan ada juga yang ke arah Bogor. Nah, karena saya mau turun di kota Depok, jadi saya akan dioper bis yang ke arah Bogor. Monggo sedaya. Ya, semuanya monggo. Sesuk melu Bali sesuk. Heeh, makanya sesuk melu Bali anake. Ya, oke teman-teman, nih jam 15.51 kita udah berada di poolnya Santoso Magelang. Nah, kayaknya kita bakal dioper ke ini deh, seri E. Pakai bodi Hino RK8X PO Pumas. Nah, ini ada seri H juga. Nggak tahu nih yang Depok mana nih. Itu salah satu artisnya tuh Josepira, seri V. Oh, ternyata kita dapat yang ini teman-teman, mantep, cooler lagi, seri H. Ini bodinya pakai bodi Infinity Trisakti. Seperti biasa, PO Santoso selalu menggunakan bodi dari karoseri Trisakti. Dan ini bodinya Infinity tapi sasisnya pakai cooler. Kayaknya angkat bodi ini. Tuh kan. Cooler. Rezeki nggak kemana, dapat cooler lagi. Nah, ini legend banget nih, nggak tahu masih jalan apa enggak dia. Magelang Semarang, oh Tangerang kan. Nah, ini dulu ada Bumelan Purwokerto Semarang, sekarang udah nggak jalan lagi bumelannya. Saya pernah bikinin tripnya waktu itu. Kita naik dari sini aja lah, dari tengah. Wis kan, ini lebih bagus bisa daripada yang tadi. Nah, ini toiletnya di belakang, sama seperti yang tadi, masih di sebelah kanan toiletnya. Toiletnya nggak apa itu, jatuh. Toiletnya lebar banget. Kita coba duduk sini dulu ya. Nah, seperti ini jarak antar seatnya. Untuk tinggi badan 178 ya masih oke tuh. Ada footrestnya, ciri khas banget di Santoso, ada footrestnya di bawah. Ini kursinya ada reclining seat juga nih, tinggal ditekan, ditarik. Nah kan, ngapa tuh dia? Jalan lah. Footrestnya seperti ini. Ada model yang baru. Bagasi atasnya lumayan tinggi. Nah, kita duduk di kursi nomor 3 sih ini dong. Saya pesannya nomor 2. Oh, nomor 3. Nih, untuk toilet ada di dalam sini. Ini ruang tunggu, toilet, musola. Ini klasik banget ruang tunggunya. Masih pakai bangku ginian. Ini ada colokannya di sini. Ini kacanya enak banget di samping. View-nya sangat luas, tanpa selendang-selendang, tanpa pilar. Ini Pak, maaf, kanan kiri. Mampang. Apa? Mampang. Depok. Oh, Depok. Ya, masih ya Pak. Bis, tapi tulisannya ini. Ya, info sikil terkini. Jadi seperti inilah penampakan ruang kaki atau legroom di kursi baris paling depan. Walaupun gak bisa selonjor, tapi masih aman lah ya, dengkul gak mentok. Dan bantal
bantalnya ini mirip bantal di kereta. Di kereta 15.000 bantal, di sini gratis disediakan. Selimutnya juga mirip selimut di kereta. Kayak gini juga tebalnya sama selimut kereta. Ya, setelah proses transit selama 15 menit, akhirnya bis diberangkatkan. Dan ini bis kita berangkat paling belakangan ya. Tadi seri E sama seri V-nya udah berangkat duluan. Untuk penumpangnya saat ini belum terlalu ramai, kursi di sebelah saya pun masih kosong. Dikasih hazard sama Rosalinda nyelonong baik. Nah ini pas banget berangkat kita dikasihkan snack. Dan ini unik loh, bungkus snacknya tuh klasik banget, kayak masih di sablon gitu. Dan ini isi snacknya ada Goryo-Rio, kembarannya Oreo sama Malkis, dan air mineral dalam bentuk gelas. Untuk isi snacknya ya lumayan lah ya, untuk mengganjel perut kita sampai ke rumah makan nanti yang masih berjarak 80 kilometeran atau 2-3 jam perjalanan ke depan. Tapi kemarin saya naik Santoso dari Jakarta ke Jogja tuh nggak dapat snack. Berarti yang dapat snack ini dari Jogja ke Jakarta. Wih, ini terminal Magelang udah berubah. Sekarang terminal Tigar. Cepet banget. Terakhir saya ini sih belum berubah. Oh iya berubah banget ya. Pangling sih. Oh iya benar. Sangat amat berubah. Tapi masuknya agak repot sekarang. Tuh muter gitu dulu. Kalau dulu kan langsung masuk lewat situ tuh. Nah, sekarang harus masuk dulu lewat sini, muter, belok kiri. Jadi agak putar sekarang masuknya. Oh bangunannya. Oh berarti bangunan yang sebelah sini udah dihancurin. Sisa yang sana masih ada tuh. Soalnya ada agen-agen bis lama gitu. Di sini sebelah sini ada beberapa agen-agen bis lawas yang legend-legend. Nah, itu udah masih lancar. Nah, di situ masih bangunan lamanya masih dipertahankan. Oh iya, hari ini tuh hari Minggu malam Senin. Biasanya sih hari Minggu malam Senin ini rame ya penumpang dari arah Jogja ke Jakarta. Karena orang-orang yang rantau di Jakarta atau orang-orang yang mau healing, biasanya mereka pergi ke Jogjanya hari Jumat sore, balik ke Jakarta ya hari Minggu malam. Atau PJKA, pergi Jumat kembali Ahad. Berhati-hatilah wahai para penumpang, karena sore ini banyak tuyul kaliuran. Jagalah dompet Anda, jangan berpindah tangan. Blitar Magelang, Harapan Jaya rute Langka. Jalannya nggak setiap hari kalau nggak salah, dia seminggu berapa kali gitu? Seminggu 3 kali kalau nggak salah. Ini agen-agen legend ini nih, yang spanduknya masih di sablon di sana, legend banget agen-agen. Ini dibangun apa lagi? Ada jalan cercoran. Ini lokasinya nggak jauh dari terminal Tidar Magelang. Yo. Nah, jalan yang di sebelah kanan itu yang turun ke bawah, nah itu adalah jalan dari Magelang ke Salatiga lewat Kopeng. Beberapa waktu lalu saat edisi motoran di Lebaran tahun 2023 kemarin, saya pernah melewati jalur itu dan emang keren sih jalurnya, pemandangannya good. Nah, jadi selain koleksi tiket juga mengkoleksi ini kemasan-kemasan snack bis karena ikonik banget. Satu saat ini bakal menjadi barang legend.
antik. Bisa jadi nanti udah berubah desainnya atau kemasannya udah berubah bentuknya. Ini malah kemarin sedekah cahaya belum dimakan sama sekali, masih utuh. Cuma aquanya dong saya minum. Sedekah cahaya. Ada permennya juga. Oh, ini permen dari si ibu kemarin yang duduk di sebelah saya. Oke, buat koleksi. Ini makin kecil aja gurih-gurih. Perasaan dulu gede deh. Sekarang kecil banget. Nah, kalau menurut saya sih dari segi visibilitas, bodi Infiniti HDD karapan sapi. Garapan dari karoseri Trisakti ini tuh adalah salah satu body bis dengan visibilitas penumpang terbaik sih, karena penglihatan penumpang ke samping dan ke depan itu enak banget. Berbeda dengan Infiniti yang terbaru ya, yang terbaru tuh topinya agak ngeganggu kalau menurut saya. Tapi Infiniti yang lama ini tuh enak banget. Kita ngeliat ke depan juga masih jelas, topinya nggak terlalu menghalangi, dan ini adalah the real bis bertopi teman-teman. Karena kalau kalian perhatiin body Infiniti ini tuh di bagian atasnya kayak ada topinya. Coba dah kalian lihat dah, kayak ada topinya gitu dah. Untuk interior bis yang satu ini, saya rasa masih terawat ya, masih bersih, masih oke lah. Dan bisa dibilang selama saya naik bis Santoso, ini adalah interior bis Santoso paling bagus yang pernah saya naikin. Ini yang paling oke lah interiornya. Dari Terminal Secang kita langsung ambil kiri mengarah ke Temanggung, Parakan sampai dengan Wuleri. Sedangkan kalau lurus itu mengarah ke Ambarawa, Semarang dan seterusnya. Jadi untuk bis tujuan Jogja ke Jakarta via Magelang ini ada dua rute ya. Ada yang rutenya via Magelang tapi lewatnya Temanggung, dan ada juga yang rutenya lewat Magelang tapi lewatnya Ambarawa. Nah, saran saya sih bagi teman-teman yang gak mau mabok di jalan, ambillah rute yang lewat Magelang Ambarawa. Karena kalau kalian naik bis yang melewati rute yang kita lewatin ini, lewat Magelang Temanggung Parakan, itu kalian bakal melewati jalan yang berlika-liku. Jadi ya kalau yang nggak biasa bakal mual sih di jalan.
memasuki Kabupaten Temanggung, saya pun terfokus dengan bangunan besar yang rupanya seperti hanggar pesawat itu. Dan ternyata bangunan tersebut adalah pabrik sepatu. Konon katanya ini salah satu pabrik sepatu terbesar di Indonesia, teman-teman. Dan sudah mengekspor sepatu-sepatu ke luar negeri. Gokil. Dan ternyata inilah yang menjadi salah satu keunggulan PO Santoso masih digemari sampai saat ini, yaitu adalah titik penurunannya yang berada di daerah Mampang Perapatan di Jakarta Selatan, gak jauh dari Tugu Pancoran, yang mana di Mampang Perapatan tersebut sudah sangat dekat ya dengan pusat kota Jakarta. Jadi itulah salah satu alasan kenapa orang sampai saat ini masih menaiki PO Santoso, yakni karena titik penurunannya dan penaikannya itu ada di daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Yang mana untuk saat ini belum banyak bis-bis malam, terutama bis-bis yang dari arah Jogja ke Jakarta yang lewat Magelang Temanggung, yang membuka agen di daerah Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan baru-baru ini aja tuh ada bis Sinar Jaya yang buka rute yang sama persis dengan PO Santoso ini, dari Mampang Perapatan ke Jogja via Temanggung, Magelang. Tapi dia Jogjanya bukan Jogja Semin ya. Untuk si Sinar Jaya, dia Sinar Jaya itu Jogjanya Jogja Parangtritis. Jadi beda tujuan akhirnya. Cuma jalurnya yang dilewatin tuh sama persis. Ya, semoga aja dengan adanya itu bisa membuat Santoso lebih berbenah lagi ya. Soalnya Sinar Jaya udah masuk nih di jalur yang sama dan di agen yang sama, yaitu Mampang Perapatan. Untuk bis lainnya yang berawal dari Mampang Perapatan untuk tujuan Jogja via Magelang Temanggung, saya nggak tahu ya, selain Santoso sama Sinar Jaya bisa apa lagi. Mungkin kalau kalian ada yang tahu bisa komen ya. Hai.
Nah, ini kelihatan jelas banget Gunung Sindoro-nya. Dan di Gunung Sindoro itu ada ojek namanya ojek setan untuk pendakian yang via Kledung. Dan ini di sebelah kiri kita nih ada Indomaret. Ini Indomaret yang sempat viral bukan sih? Indomaret Kedu namanya, Indomaret Kedu Parakan. Karena backgroundnya langsung Gunung Sumbing. Gila, cakep banget cuy. Banyak, tapi ya bosen gitu-gitu aja. Mantap nih, rame penumpangnya, gokil. Hampir full kayaknya. Ya, sebelum Pasar Parakan di sini bis kami ambil kanan ya, menuju ke arah Sukorojo sampai dengan Woleri dan nanti tembus di tol Trans Jawa. Sedangkan kalau lurus tadi itu mengarah ke Wonosobo sampai dengan ke Purwokerto, teman-teman. Nah, ini kita ketemu dengan bis kecil nih, bis tujuan Magelang Wonosobo. Wah, asik banget tuh view-nya. Rejo nih. Ini ada bis Samudra Trans. Dia juga rutenya dari Jogja ke Jakarta via Temanggung, via Parakan. Tuh agen Handoyo rame banget. Handoyo gokil. Tapi ini Budi hitungannya termasuk senyap loh di jalan kayak begini. Cuma yang berisik kaki-kakinya aja sama suspensinya. Tapi untuk interiornya asli sih ini senyap, lumayan nggak gemelodak. Keren, Trisakti. Ya, akhirnya kita sampai juga nih di alun-alun Sukorejo. Dan ini udah memasuki Kabupaten Kendal. Di alun-alun Sukorejo ini seperti biasa di sini ramai suasananya, banyak tukang jajanan ya, namanya juga alun-alun ya. Ini alun-alun yang enak tuh kayak gini, suasananya ramai, hidup suasananya gitu. Dan apalagi nih di tengah jalan utama, gokil. Dan di alun-alun Sukorejo ini tuh juga ada agen-agen bis malam ya, seperti Handoyo, Santoso nggak tahu ada apa nggak di sini, Murni Jaya ada di sini, dan lain-lain. Nah, ini kita langsung mengarah ke Woleri. Nah, setelah ini nih jalannya baru berkelak-kelok. Perut kalian akan dikocok-kocok pastinya.
Oh ya, untuk bis Santoso ini tuh sistem drivernya ankle, alias dalam satu bus ini hanya dibawakan oleh satu driver dan ditemani oleh satu kernet. Jadi total dalam bis ini ada dua kru yang bertugas. Jadi sistemnya bis Santoso ini tuh dari Jogja ke Magelang dibawakan oleh driver langsir. Nah, nanti di Magelang sudah ada yang standby driver utama untuk membawa bus tersebut dari Magelang sampai ke Jogja. Begitu juga dari arah Jakarta ke Jogja seperti itu. Jadi di Magelang ini sudah ada driver langsir yang standby untuk membawa bis tersebut dari Magelang sampai ke Jogja. Menurut saya bagus sih sistem kayak gini daripada sistem driver yang benar-benar ankle ya, dari Jakarta ke Jogja atau sebaliknya, itu capek banget. Jadi pakai sistem kayak gini tuh bagus. Jadi driver pengganti, entah itu driver utama atau driver langsir, bisa istirahat secara maksimal, entah di mes atau di rumah. Setidaknya mereka tidur di kasur gitu yang empuk dan nyaman untuk istirahat, dibandingkan harus istirahat di dalam bus atau di kandang macan. Saya aja ngeliatnya capek banget kayaknya. Oke, pukul 7:30 malam kita udah tiba di Weleri. Itu artinya kita sudah melewati jalan berlika-liku dari Sukorejo sampai Weleri. Nah, di depan sana terlihat ada dua bis Sinerjaya belok ke arah kanan. Nah, biasanya dia mau mampir ke rumah makan dulu tuh, rumah makan di RM Sari Rasa Weleri. Nanti kita mah belok kiri nih ke arah rumah makan yang ada di daerah Batang. Taruna lho, tarunanya nyari taruna tahun semonten lho nggih. Jos motor apik. Ya krek sithik. Nah, ini pasar Weleri yang baru nih udah dibangun. Nah, di sebelahnya stasiun. Nah, stasiun Weleri. Nah, stasiun Weleri. Jadi ingat waktu itu ke sana pas mau ke stasiun pelabuhan, stasiun di pinggir laut. Kangen, udah setahun yang lalu. Ya, akhirnya setelah 8 jam perjalanan dari Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, akhirnya istirahat juga di rumah makan Bukit Indah yang terletak di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Wow, jadi lumayan lama juga ya istirahatnya ya. Untung tadi di Semin saya udah makan sih, makan mie plus nasi, karbo full karbo, kenyang-kenyang dah tuh. Nah, ini kita istirahat di rumah makan Bukit Indah kurang lebih sekitar 30-40 menit. Dan di sini sudah ada PO Santoso yang terparkir juga nih, si Joseph Pira, tujuan ke Merak seri V. Ini keren nih Joseph Pira nih, non topi, cakep banget. Ya, istirahat. 8 jam perjalanan dari Semin, kita istirahat juga nih di daerah Gringsing, Batang. Rumah makan Bukit Indah. Gila, udah lama juga nggak istirahat di sini saya. Ini bis masih oke banget tenaganya, masih jos buat lari walaupun cooler. Tapi di bola lari masih enak banget. Bis Santoso yang saya naiki ini ternyata memiliki julukan yaitu aktor lansia, aktor yang sudah tidak muda lagi. Bis ini biasanya mengisi jatah seri H tujuan ke Ciawi, Bogor, namun juga kadang mengisi jatah seri V tujuan ke Merak. Walaupun bis ini berdiri di atas sasis yang mungkin usianya sudah tidak muda lagi, tapi secara keseluruhan bis ini masih terlihat oke. Bodinya juga masih terawat, interiornya lumayan senyap, dan performa mesinnya juga masih bisa diandalkan. Dan menurut saya sih kekurangan bis yang satu ini tuh cuma satu, yaitu bagian kursi yang menurut saya agak kurang sedikit nyaman. Entah saya aja yang ngerasain atau mungkin kalian juga merasakan hal yang sama ketika naik bis Santoso dengan model kursi yang seperti ini. Ya, semoga aja model kursi seperti ini segera diremajakan oleh pihak PO Santoso. Oke, kita langsung aja yuk tukerin servis makan. Siapin kuponnya. Jadi istirahat kurang lebih 30 menit.
Dan ini ada yang Josephira tujuan ke Merak seri V. Oh ini Kimura ini. Sudiro Kimura. Gila. Udah lama nggak naik Sudiro, kapan-kapan ah. Super makannya. Oh ini. Oh ruang kru. Makan di situ ya janjiannya. Itu ruang kru barusan. Jadi jangan lupa siapin tiketnya. Lecek lagi. Di mana? Oke. Baik. Seri ini. Makasih. Seri E. Oh ini. Nggak ada simbahnya. Oh nasinya udah di dalam. Tehnya tidak ada, minumnya tidak ada. Ini manis gak, Mbak? Oke, kasih. Tehnya biasa aja, kurang manis. Udah ada nasinya, jadi kita tinggal nuang kuah doang tadi. Jadi musolahnya ini unik, dia ada di bagian atas. Jadi kita naik tangga dulu, terus ke musolanya. Terus di bawah sini ada tempat wudhunya, dan di sana ada WC umum atau toiletnya. Bayar 2.000. Nah ini toiletnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 8 pintu. Toiletnya lumayan bersih, dan ada yang khusus buat buang air kecil juga. Mantap. Nah ini yang lebih gokilnya lagi tuh, walaupun dia Mercy OH1521 atau cooler, tapi pintu tengah udah kayak bis-bis premium. Gokil. Oh ya BTW tadi untuk sotonya overall enak sih rasanya. Apalagi pakai kerupuk, wah nikmat banget. Nah Santoso tuh unik dia bodinya. Jadi selendangnya dia ada di bagian tengah sini. Nah nih selendang nih, pilarnya. Nggak tahu nih custom apa gimana ya, tapi kayak custom sih. Soalnya Infinity pada umumnya nggak ada selendang di bagian tengah sininya. Mencatat satu persatu titik turun penumpang. Jadi tadi saya sudah bilang turun di Depok, jadi Jajar. Yang hutan tuh yang tengah. Kita lewat yang lurus. Kenapa nggak lewat jalan lingkar aja? Oh jauh mungkin. Tadi yang alas roban yang lama itu yang tengah kayak kagak ada jalan, gelap banget, gokil. Saya kira tuh jalan buntu gitu. Karena emang jarang banget kendaraan yang lewat situ, apalagi kalau malam. Kalau siang biasanya ada truk-truk. Kalau malam kayak gini sangat jarang. Kalau motornya ulah ana tululane tegal keluar lho. Gak tulune kan ana Si pernah
si Raja Wali ini. Menarik tuh buat yang mau nostalgia Pantura. Wah. Ya udah enggak, Pak. Udah keliling aja kan nanti. Nah di sebelah kiri ketemu lagi sama jalur yang tadi. Tuh ada motor yang lewat satu. Uji nyali itu motor. Motor putih itu. Kernetnya kurang aktif. Dimbain. Kernetnya diem aja, kurang aktif. Agak ngeri jadi penumpang. Ya, oh. Aldo Terminal Banyu Putih di sebelah kiri. Gimana kalau nanti di orang klub boleh lah tuh. Blem. Orangnya Hah? orang kebetulan. Kamera plastik ini loh. Gantungan ini kan. Oh. Kaget mah gue. Orang merasa orang ini pelaksanaan kok. Ini ngono iki. Jadi aku merasa seneng pelaksanaan mau itu joget-joget yo. Iya, iya. Joget. Mulai tuh. Ini kalau di Broteran gila loh, mesti Melayu. Ini iki, bukan ini iki.
Jam setengah 10 malam, ini bis kami memasuki terminal Pekalongan. Wow, malam juga ya. Bisa nih jadi alternatif bagi kalian yang udah kemalaman di kota Pekalongan mau pulang ke Jakarta, bisa nih naik PO Santoso. Di pemesanan tiket online seperti Redbus pun juga bisa ya pesan bis Santoso dari terminal Pekalongan ke Jakarta. Gokil. Ini kayaknya Santoso bis paling malam deh yang berangkat dari Pekalongan ke Jakarta. Karena biasanya bis-bis dari Pekalongan ke Jakarta itu sekitaran abis Isya abisnya. Mulai dari sore sampai Isya. Nah, yang di atas jam 9 gini udah jarang banget. Dari kamu? Oh, dari kamu. Dari V. Setelah menaikkan satu penumpang, bis kembali diberangkatkan dari terminal Pekalongan. Jadi walaupun terminal Pekalongan jam segini udah sepi banget ya, bisa kalian lihat sendiri tuh, shelternya aja udah sepi banget, nggak ada bis yang terparkir. Tapi biasanya kalau malam itu kadang ada aja bis yang masuk, entah kayak bis Santoso gini atau bis-bis lain kayak bis ke arah Sumatera seperti ALS dan sejenisnya. Biasanya sih kalau udah malam-malam begini nih bis-bis ALS nih yang masuk nih ke arah Sumatera. Ayo Mas. Kurang render sih kok. Hasil, karena nongkrongan darah senang showroom kan untuk hasil. Ya teman-teman, barusan saya sempat ketiduran sekitar 2 jam lebih, dan ini sekarang bangun-bangun udah ada tulisan selamat jalan dari tol Pali Kanci. Ini kita memasuki tol Cipali atau Cikopo Palimanan, tepatnya ini berada di daerah kota Cirebon. Nah nih ngebalap Agramas. BTW untuk bis ini jalannya santai ya, tapi nggak terlalu santai banget dan nggak cepet juga. Jadi lumayan nyaman lah buat tidur. Karawang. Ya, sudah jam 3 pagi, melek mata dan bis sudah memasuki terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Masih worth it banget lah ya, jam 3 pagi nyampe di Jakarta ini masih oke lah buat ngejar jam masuk kantor atau buat ngejar masuk kuliah dan lain sebagainya. Dan bagi kalian yang tiba di terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur dini hari begini, nggak usah khawatir ya, karena di sini insya Allah aman, asalkan kalau mau tidur istirahat dijaga aja barang bawaannya, karena cukup ramai, banyak orang-orang lain juga yang lalu lalang. Dan seperti inilah suasana dini hari di terminal Pulau Gebang, bisa kalian lihat sendiri tuh rame banget ya orang-orang. Nah ini orang-orang yang baru pada turun dari bis malam nih, entah kayaknya mereka lagi nunggu jemputan atau nunggu pagi.
Sebenarnya ada juga sih di sini bis Transjakarta 24 jam. Mungkin di antara mereka masih pada belum tahu kali ya. Di sini tuh ada Transjakarta 24 jam di Pulau Gebang. Dari terminal Pulau Gebang, saya pun terbangun lagi ketika bis sudah memasuki daerah Mampang, Jakarta Selatan. Ini tepatnya di Mampang Perapatan, dekat dengan Tugu Pancoran, dan ini lokasinya sangat dekat dengan gedungnya Trans TV, teman-teman. Nah, inilah yang menjadi keunggulan PO Santoso, yaitu dia bisa turun atau naik dari daerah Mampang Perapatan ya. Yang mana untuk saat ini tuh belum banyak bis-bis yang membuka rute naik dan turun di Mampang Perapatan ini, khususnya untuk bis tujuan ke Jogja via Temanggung atau Magelang. Mulus. Duduk sih lo. Ya, ora mulus. Rumah muter muter. Ya, balik. Oh, ya wis. Oh, wis duduk sih. Nah, harusnya sih Santoso seri H ini tuh rutenya nggak masuk ke Kreo Ciledug ya. Yang masuk Kreo Ciledug itu harusnya seri E. Tapi kayaknya berhubung seri E-nya lagi nggak jalan, alhasil ini seri E, penumpang seri E digabung ke penumpang seri H. Jadi penumpang-penumpang yang mau turun di Bogor atau di Depok itu mereka ikut dulu ke sini, ke Kreo Ciledug. Ya, semoga aja mereka nggak kesiangan ya. Tapi tadi di garasinya itu ada bis Santoso seri E ya. Cuma dia langsung jalan tuh pas tadi di garasi bis kita baru datang di garasi Santoso Magelang, kan bis kita nyampe tuh, bis langsiran kita yang kita naikin. Nah, yang Santoso seri E itu yang bodi SR2 X bis Putra Mulia itu dia tadi langsung jalan keluar garasi dalam keadaan penumpang kosong. Mungkin pengen disewa kali ya. 336 kita melewati pasar Kebayoran. Seperti biasa kalau di pasar Kebayoran ini ramenya dini hari. Tuh seperti ini, rame banget. Mulai jam 12 malam kok nggak salah di sini udah mulai rame kayak gini. Duduk. Nah, ini kita sudah berada di agen Kreo Ciledug tuh, agennya di depan situ tuh, Kreo Ciledug di seberang SPBU persis. Kreo. Agramas R17 Jetbus 5 nih baru sampai juga. Nah, ini Transjakarta udah pada ngisi bahan bakar, tandanya sebentar lagi manusia akan memulai aktivitasnya.
Lah, ini Santoso seri E. Saya jadi bingung. Oh, mungkin Santoso seri E-nya udah penuh kali ya, sehingga penumpang lebihannya dilimpahkan ke Santoso seri H. Nah, ini kita sementara isi solar dulu di SPBU yang berada di seberang agen bis Kreo Ciledug, teman-teman. Nah, tadi pas lagi isi solar saya sempat ketiduran, dan ini terbangun tidur sudah memasuki gerbang tol Pondok Pinang, persiapan masuk tol lingkar luar Jakarta atau tol Jor, yang pastinya kita langsung mengarah ke Depok ya, sampai dengan Ciawi, Bogor. Ya teman-teman, ini sebenarnya agak kaget juga sih saya, karena bangun-bangun udah di Cisalak, Depok. Untung aja masih di Cisalak, untung nggak pas di Simpangan bangunnya. Karena turun dari bis pas baru banget bangun tidur itu gak enak banget sumpah, takut ada barang yang ketinggalan atau apa gitu. Nah, ini nanti saya mau turun di Simpangan Depok aja kayaknya. Ya oke teman-teman, ini kita akhirnya sampai juga di kota Depok. Walaupun seharusnya kita nyampe di kota Depok ini tuh tadi bisa jam 4-an kurang, karena tadi kita antar penumpang dulu sampai ke Ciledug, kota Tangerang. Jadi ya jam 5 pagi baru sampai di sini. Ya nggak apa-apa lah, toh saya juga nggak buru-buru, tapi nggak tahu udah penumpang belakang semoga pada gak masuk pagi semua. Oke teman-teman, untuk Santoso overall udah oke lah ya pelayanannya, cuma ada beberapa hal-hal kecil yang emang harus di upgrade. Gak usah yang besar-besar dulu sih kalau menurut saya, dari yang minor-minor dulu aja lah. Kayak kursi itu penting banget tuh, terus juga kaki-kaki bisnya diperiksa lagi biar gak berisik. Sebenarnya kalau belum suspensi udara juga kagak ngapa saya mah, yang penting gak berisik. Nah itu ya gitu aja sih, selebihnya udah oke lah. Sebenarnya sih kalau bis-bis lawas ya, tapi kalau masih terawat dengan baik itu sebenarnya gak masalah sih kalau bagi saya. Kalau menurut saya yang penting tuh kursinya nyaman sih buat istirahat. Kalau soal interior berisik, gemblodak, kalau bagi saya itu opsional lah, nomor 2. Yang penting nomor 1 itu kursinya nyaman buat istirahat atau buat sekedar duduk gitu. Dan satu lagi nih untuk PO Santoso, kalau bisa kurang-kurangin oper-mengoper penumpang, karena secara gak langsung itu bikin penumpang agak kesel sih sebenarnya. Apalagi yang bawa anak banyak atau barang bawaannya banyak, itu agak repot juga. Gitu aja sih kalau dari saya untuk PO Santoso. Ya semoga aja PO Santoso tetap bisa survive ya di kala persaingan bis-bis Jogja Jakarta semakin menggila. Pukul 5:02 akhirnya saya turun juga di Simpangan Kota Depok, dan saya adalah satu-satunya penumpang yang turun di sini. Sebenarnya enak turun di Jatijajar ya, karena lebih luas space-nya. Kalau buat turun di sini agak sempit karena di sebelah kiri langsung kali, dan ini bisnya langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Ciawi, Bogor lewat Cibinong, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video perjalanan saya kali ini naik bis Santoso. Menurut saya jam 5 pagi nyampe sini udah agak kesiangan sih ya. Tapi itu Santika baru nyampe juga sih dari Jepara. Jadi udah agak kesiangan, tapi nggak apa-apa lah, toh nggak ada yang dikejar juga dari saya. Overall ya semoga aja Santoso bisa lebih maju lagi ya, bersaing bersama bis-bis lainnya. Semoga aja ya seperti itu aja lah. Terima kasih banyak udah menonton, dan sampai jumpa lagi di perjalanan berikutnya. Next, enaknya naik bis apa lagi ya? Bagi kalian yang punya saran, bisa komen atau bisa DM Instagram saya. Terima kasih.